kita ulang kembali gimana kalau itu mengulas kembali sedikit tentang pusing. Ya. Sudah paham Bu Rina? Sudah ya? Halo? Halo? Dengar nggak? Dengar ya, dengar. Kita coba sedikit ya, kita ke belakang sedikit masalah pusing kemarin. Ya, hanya kan kemarin banyak yang tidak ikut ya. Apa ini yang ganti pusing saya. Oh, pusing. Nah, kita ulang kembali sekilas saja lah untuk mengingat apa yang harus kita ingat ketika kita mau menentukan titik ya, titik akupunktur dengan teknik using ya, using 5 unsur, 5 pergerakan. Ini seperti yang kita bahas kemarin, di sini langsung kita tidak membahas pusing ya, karena pusing sudah tahu semua. Pusing itu kan intinya sudah tahu, yang terpenting adalah aku poin pusingnya. Jadi yang terpenting kalau pusingnya silakan dipelajari sendiri. Sudah pada paham ini pusingnya. Jadi untuk aku poin pusing itu kita agak perhatikan ini untuk menentukan daerah mana yang harus kita terapi. Kembali di sini mungkin ada yang ingin ya coba Bu Rina mengingat kembali apa yang harus kita lakukan ketika kita mau menggunakan titik akupoint usu. Yang kita ingat apa dulu? Kata kunci untuk melihat, untuk mengingat dari kuncinya. Kunci yang perlu kita ingat pada teori pergerakan pusing. Ya. Ya, pusing. Ya, yang kita perlukan apa di sini? Lambung. Yang di dalam, kalau kita mau menentukan akupoint pusing, ya, jing yung su jing he. Ini kita mengingat apa? Kita mengingat organ apa? Organ cangku. Ya. Nah, untuk mengingatkan ada kunci adalah lambung. Lambung organnya panas. Berongga. Jadi organ yang. Organ yang berarti pakai kata. Nah, pakai bukan kata lah, pakai langkah yang. Jadi kalau ketika ketemu untuk lambung itu organnya tuh yang. Lambung itu kan organku. Jadi diingat-ingat itu untuk menentukan organ cangku, kita itu ingat kata kunci. Kata kuncinya lambung itu panas. Itu organ yang. Lapar itu lambung. Lapar panas. Kalau orang kan lapar kan pasti panas. Berarti panas. Berarti organ yang ini organ berongga ya. Nah, itu berongga berarti yang. Ketika kita ingat yang berarti yang organ yang padat berarti apa? Yin. Nah, jadi kan diingat-ingat, itu diingat-ingat ya. Jadi ingat-ingat 1 dapat 2. Jadi 1 dapat 2 ya. Jadi
Nomor satu, ketika kita mau sim atau ini atau menentukan titik akupoint, kita mau titik apa? Dan ini biasanya berguna untuk misalkan kita mau main di titik apa itu satu jarum ya, satu jarum untuk satu titik itu juga bisa. Kalau itu kalau untuk jarum, kalau untuk tuina nantinya di sini kita akan lakukan pada organ apa? Kita lakukan sedasi atau tonifikasi itu nanti pada organ. Kalau pada apa pada teori untuk terapinya nah biasanya kan cuman kita pakai apa jarum tester needle, yang satunya pakai jarum yang uniform. Jadi nomor satu kita ingat-ingat untuk mengingat organ cangkru pertama kali ketika kita lapar, ingat lambung kita panas. Jadi lambung itu organ apa? Organ atau berongga panas. Berarti organ yang padatnya berarti organ yin. Nah, ketika kita sudah ingat yin dan yang, kita ingat atla dan lakat. Ya. Ya. Nah, kan gitu ya. Kita ingat karena ini berhubungan ya, memang harus berhubungan begitu ya. Jadi melebar-melebar. Jadi ketika kita udah ingat yin dan yang, nah, kalau yin itu padat, itu berarti pakai katla. Katla ya, Bu. Kayu, api, tanah, logam, air. Dan air ya. Nah, kita ingat apa? Jing, Yong, Su, Jing, He. Nah, itu. Ini harus ditulis ya. Nah, di sini nanti sudah ketahuan Jing, Yong, Su, Jing, He. Menentukan Jing. Jing atau sumur umumnya terletak pada ujung jari tangan dan jari kaki. Di sini paham belum? Jing. Jing itu di mana, Jing? Jing. Cing. Cing. NG itu ya, Pak. Kan tadinya itu kita menentukan akupoint wushu itu pertama kali tadi kita menentukan organ cang dan fu. Ya. Kan? Nah, ketemulah kata kunci lambung. Lambung itu organnya fu, dia panas. Ya. Nah, ketika udah ketemu yang berarti organ satunya berarti yin. Kalau tadi berongga itu yang berarti yang yin itu berarti organ padat. Gampang kan gitu kan? Jadi ingat-ingatnya kan seperti itu. Ketika sudah ingat itu, kalau apa padat, ingat-ingat ya kalau padat itu pasti katla. Ya, katla. Nah, setelah katla ditulis ini juga Jing Yong Su Jing He. Gitu. Nah, penentuan dari Jing Yong Su itu di sini sudah ada, ya kan? Nah, nih penentuan Jing Yong Su Jing He berdasar yin organ cang dan yang organ fu. Nah, nomor satu Jing atau sumur atau sumber umumnya terletak pada ujung jari tangan dan jari atau nih ya atau sini jari sama kaki. Nah, jadi misalkan ini jeng kan, nah nomor satu ini kan berarti ujung jari. Nah, kalau pada stoma misalkan kan di kaki, ya kan itu kan di jari kedua itu berarti 4 itu SP45 itu berarti jing ya. Nah gitu jadi kan jatuhnya ujung jari kaki atau ujung jari atau ya Bu. Atau nah ini itu juga yong itu setelah jing. Nah namanya parit, setelah jari sumur itu ke parit di titik kedua. Ya, kedua titiknya apa? Yang kedua setelah titik pertama, misalkan pada paru-paru contohnya, berarti ujungnya titik jingnya di
Di LU 11. 11. Berarti itu untuk yongnya di LU 10. Di kaki ya, Bu? Nah, kan urutannya, Bu. Yong. Pak, di Ayo. kedua dari ujung tangan. Maksudnya kan kita memandangnya itu, organnya kan kita ambil dulu, misalkan contohnya organ cang. Kita ambil misalkan kita organnya itu paru-paru. Ya, Paru semua dari cing untuk cingnya itu pada titik paru-paru. Nah, titik yang di jari ujung paru-paru itu kan yang cingnya di mana? Di LU 11. 11. Nah, LU 11 terus yong atau paret di titik kedua dari ujung jari Gitu ya. Nah, Berarti ya ini ya berarti titik LU apa? LU 10. Gitu loh. Nah, terus su atau kaki. Ketiga ya. Nah, oh iya ya, berarti sini. Paham ya, Bu ya? Paham, Pak? Enak kan? Ngeleng-ngelengnya enak ya, Bu ya? Ngeleng. Yang penting itu kita itu nggak usah pinter, tapi pinter ngeleng-ngeleng. Ngeleng-ngeleng mati gitu loh. Orang ngapalnya sudah gampang lali, Bu. ya, Bu, nanti kalau misalkan Ibu nggak usah ngeleng-ngeleng banyak, nggak lali, Bu. Pasti terus ingat jiwae gitu loh. Yang ingat itu satu aja. Ya. Jadi kalau diingat-ingat semua nanti bingung. Bingung tuh jemput ujung kali malah mumet. Mari kesel kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau kita ingat cing yung su cing he itu, kita bisa di ujung jari tangan, ya kan? Sampai di siku sini ya, sini ya. Jadi kan ini kan di sini misalkan sausang, sausang. Terus ini 10, 9 ya. Tiganya 9 ya, Bu Sri ya. Terus yang keempat 8 yang keempat. Jadi gitu, cara nginget-ingetnya tuh mudahnya seperti itu, mudahnya. Jadi kalau kita ingat, pokoknya kalau tinggi sejumlah bisa dilihat dari ujung tangan ke ujung siku, ke siku, dari ujung tangan dari ujung jari ke siku, dan dari jari kaki ke lutut. Nah, jadi rumusnya itu ya, Bu ya? Ya, lutut kan ada, itu kan he, ya kan, he itu pasti titik yang di apa? Bawah ya? Yang di siku atau lutut gitu. Lutut. Oh, gitu ya. Nah, pokoknya ini harus paham dulu deh. Ini penting soalnya ya. Berarti kalau tidak di siku ya di lutut gitu ya, Bu Sri ya? Ya, jadi kan ada cing itu pasti ujung apa? Misalkan kita usus kecil, ya kan? Nah, usus kecil, ujungnya di mana? Itu apa LU itu berapa di sini, ya kan? LU berapa yang di ujung apa? Di ujung jari. Nah, gitu kan? Dari dari apa ini? Dari apa? Dari telunjuk, kan gitu. Itu. Jadi diingatkan dulu. Ayo diingatkan biar apa? Biar paham. Biar paham. Ayo siapa yang masih bingung? Harus buka suara, dibuka nggak apa-apa, itu nggak usah diisi. Suaranya biarin gantian nggak apa-apa. Biar paham semua ini. Iya. Nggak apa-apa, kita kan belajar bareng. Belum Pusri. Ya. Belum baru masuk. Ya, nanti bilang lagi. Ya, jadi kita lagi membahas masalah akupoin wusu. Wusing atau wusing, titik wusu. Wusunya
Mudah-mudahan nanti kalau UKOM keluar kan beruntung lah Bu Rina. Ya Oh kan? iya, beruntung sekali. Beruntung sekali. Itu ya, kalau kita Iya. salah. Kemarin dulu kalau Bu Rina ingat ya, waktu Pak Amal kuliah itu, kan Iya. bilang begini, itu loh, kita cuma menyatukan persepsi yang waktu kita kursus, sudah paham kan, lakat sama kakla, gitu ingat ya? Ingat. Saya diem saja, saya ya Iya. diem. Ya, Karena gitu. bisanya kan mayoritas hanya dilewati gitu aja dulu. Nah, karena nggak ada yang tanya, sebenarnya dia mancing gitu loh. Sebenarnya Ya. mancing sudah pada paham atau belum? Saya waktu itu udahlah biarin gitu. Saya biarin paling juga udah pada tahu gitu saya. Tapi ternyata banyak yang belum pada tahu loh. Banyak belum tahu kayaknya bisnya. Padahal saya waktu itu benar-benar ditawarkan untuk membahas. Tapi waktu itu aku juga lagi males, jadi aku ya males. Karena aku udah tahu, jadinya aku enggak. Males tanya ya. Ya tak ini apa namanya, tak lanjut aja biar ngantuk soalnya. Kan ini penting Bu, penentuan apa? Karena untuk angpau ya Bu, ini untuk menentukan titik apa itu pribadi ibu dan anak itu ya kan misalkan. Ya, jadi nanti ketemunya yang harus ditonifikasi, mana yang harus disedasi. Sama terus nanti kan kita itu kan kalau apa namanya organku sama kan kalau kebalik ya salah semua Bu. Iya. Saya cuma hafal nih, iki. Tapi kalau ya enak gitu ya dikitan. Jadi maksud saya gini, karena kalau menurut saya titik pusing ini, kenapa? Ini titik itu penting banget ketika kita ketemu dengan penyakit organ. Ya. Jadi ketika organ, misalkan liver, misalkan dia cirrhosis gitu loh. Iya. Cirrhosis bisa disembuhkan loh Bu. Oh gitu ya Bu Sri? Ya, saya punya pasien sudah kuning, sudah tidak bisa makan apa-apa, malah orang angkatan darat itu di apa itu tinggalnya di Salemba di sini. Cirrhosis itu karena itu tabung liver itu loh. Itu perutnya udah buncit Bu. Sudah. Udah buncit ya? Waktu itu mau diambil cairan ya Bu ya. Waktu mau ambil cairan ini ada, cuma belum begitu besar gitu, masih berdedek gitu loh Bu Sri. Iya. Itu nanti kan ini Bu, apa itu namanya? Pembuluh darahnya itu jadi lebar-lebar. Lebar-lebar gede gitu. Jadi perutnya itu penuh kayak pembuluh darah gitu. Itu saya kebutnya di SP9 Bu. Oh SP9 ya? Di limpa ya? Titik limpanya itu saya kebut itu Bu. Di SP9. Terus setiap hari sampai istrinya itu tak suruh tiap hari tusuk sini ya, kayak gitu. Oh berarti tiap hari ya Bu? Nah, saya waktu itu ya nekat saja, cuman karena saya pikir kok ketika saya coba 1 minggu itu mengempes, agak menurun, terus tak suruh lanjut gitu. Saya juga nggak tahu. Itu akupuntur apa refleks apa? Akupuntur ya, tiap hari ya Bu? Sudah organ itu kayaknya kalau hanya dengan apa ya, dengan kayak tangan itu ya kurang. Tapi kalau untuk diabetes, ini ya Bu pengalaman, diabetes itu cenderung lebih bagus ke akupressor. Oh gitu ya Bu ya? Ya, jadi makanya terapinya 1 minggu berapa kali Bu? Kalau diabetes lebih baik setiap hari Bu. Hampir sakit. Akupressor itu ya? Akupressor, ada titik-titik tertentu untuk akupressor yang untuk diabetes. Diabetes ya? Saya nanti kasih Bu ya? Saya nanti dikasih. Kebetulan ada pasien diabetes ini masih. Oh gitu Bu. Itu diabetes ya. Ketika saya punya itu tuh kalau datang itu ya orangnya itu naik Vespa, langsung Vespanya dimruki, udah lemes Bu, jalannya udah keleangan gitu. Sama saya mau tak tutup gimana, orangnya udah ambruk kayak gitu ya. Kita naikin bed, wah pressure gitu. Pressure ya. Iya. Terus agak tenang, udah gini tak suruh makan. Gitu. Jadi apa ya? Saya kadang-kadang waktu itu juga ngawur, cuman saya hanya melihat bahwa ini kondisinya itu urgent gitu ya, gawat darurat.
lebih baik saya lakukan pressure. Kalau dilakukan pressure kan nggak ada resiko toh, Bu. Iya. Jarum betul masih iya. Akhirnya saya lakukan seperti itu, alhamdulillah, Bu. Nah, itu gitu. Dari situlah saya berpikiran harus pelajari Jadi titik. itu aku pressure-nya itu berapa lama itu Bu Sri waktunya? Wah, lah 15 saya menit. kalau aku pressure itu cuma saya ambil titik, oh, Bu. Ngapain Oh, tuh gitu. capek-capek. Paling-paling ya antara 20 menit loh. Oh gitu ya. Tapi berarti itu lu lama sampai 1 jam itu kelengar sendiri kisah ngejatin loh. Nah, kita harus pinter pakai titik tau, Bu. Pakai titik aku buntur, jangan Jadi titiknya tidak aku puntur, cuma di aku pressure gitu ya Bu Sri ya. ya saya tekan terus. Saya ya kalau sekarang kan kita pakai tuina itu kan Nah ya kan agak enteng ya. kita nggak kayak dulu ya pakai power kayak gitu kalau zaman dulu ya pakai power. Kalau saya pakai kayu sih, tapi kayu saya mahal. Soalnya itu kalau kayu saya itu satu kayu itu bisanya nggak bisa pakai bubut tuh. Jadi Oh gitu. satu harganya 150. Yang bikin nggak mau. Kalau nggak 150 nggak mau, cuma satu. Tapi kita bisa pakai sendiri, Bu. Bentuknya panjang ada ini. Itu bikinnya bener-bener dibikin pakai tangan. Jadi dia kalau disuruh bikin, Bu, mendingan saya kerja lain kalau disuruh apa? Hanya kurang gitu. Lah kenapa, Pak? Lah itu kan bikin bener-bener bukan bubut. Kalau bubut saya masih oke, Bu. Ini bukan Ya. bubut, ya, Bu. Kalau bubut Ini itu sama tangan itu ya Bu. Nah, ada saya cuman gimana saya lupa. Kayak apa Bu Sri bentuknya? Besok dia ya, aku nyarinya susah ya. Baru pulang Mbak, rumahnya berantakan. Kayu itu di mana? Biasanya saya bawa pergi, soalnya kalau untuk sakit-sakit punggung gini kita bisa sendiri gitu. Buat ngobatin sendiri gitu. Sendiri. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau jadi terapi gitu. Kalau saya kan udah tua ya. Itu mesti harus bisa ngobatin diri sendiri kayak gitu loh. Jadi harus punya trik bahwa tanpa orang lain pun aku bisa dalam kondisi gawat darurat. Kalau kita di jalan atau apa, oh saya bisa untuk apa itu? Untuk pressure punggung, pinggang bisa tuh nyampe tuh. Itu ada. Itu bukan kayak gatal itu ya Bu Sri, bukan ya? Bentuknya itu gimana ya, manjang terus belok gitu ya, belok dikit. Ya kalau bisa bikin ya bikin sendiri kayak gitu. Cuma kan itu kayak itu lah Bu Sri, kayak apa ya? Kayak gantol gini ada terus bisa gini-gini kan? Enggak gitu ya Bu Sri? Enggak, itu cuma tangan aja Bu, tangan begini. Oh gitu. Itu nyampe. Itu kalau kita capek, leher kaku atau apa itu namanya, ini tuh nggak bisa Bu, sakit leher itu kan paling sakit ya dia. Begini sakit. Nah itu pakai itu tuh langsung gitu. Langsung emergency enak ya? Enak banget gitu. Cuman ya itu tadi, kalau bikin orangnya saya bilang, Pak kalau dibikin kan bisa nggak Pak? Bu kalau saya kalau suruh bikin kalau nggak cucuk sama ngeles-ngeles wegah gitu. Soalnya ya itu nggak iso pakai nggak iso pakai apa bubut. Kalau tuina kan pakai bubut ya. Kan yang bikin kan teman saya gitu. Pak bikin gini Pak, aku kan suka ngobrol sama temen. Terus akhirnya bisa dia bikinkan. Makanya kita harganya murah ya. Karena dia tuh sisa-sisa kayu jati gitu kan. Jadi itu kan temen SMP saya itu yang bikin, dia punya mebel tapi itu kayu jati gitu. Jadi bisa kita harganya lebih murah lah. Makanya saya bisa kasih free ongkir kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman kita kembali lagi ke aku poin musuh. Mungkin ada yang masih bingung kemarin atau mau kita ulang lagi saja? Ya. Bagaimana ini? Ada Kolhan. Nah. Selamat malam kok. Lama nggak jumpa. Gimana kabarnya? Baik. Malam-malam. Kemana aja kok? Kemana aja ya? Jakarta aja. Biasanya suka muncul, ini kok nggak muncul. Sudah paham belum kok? Nih kok. Titik pusing. Titik pusing. Ya mesti buka-buka lagi. Kita konsentrasi ke aku poinnya ya. Ke aku poin.
Jin, Jin, Yung, Si, Jin. Jadi boleh siapkan kertas kalau mau kita bahas lagi biar semakin paham karena ini penting menurut saya. Ini berhubungan dengan waktu kita mau diagnosa sindrom untuk penyakit organ, ke organnya yang sakit gitu ya. Misalkan organnya organ paru, misalkan organnya organ yang paling sering itu untuk organ jantung. Jantung misalkan bradikardi atau takikardi. Ini bagus tuh. Jadi kita bisa pakai titik-titik jauh. Nah, kalau kita mau pahami dari pertama, kita ulangi lagi, kita ingat, oh ada Bu Mimi ya, wah gimana Bu Mimi? Nggak kelihatan Bu Mimi. Jadi kita untuk aku poin ini using ini nomor 1 kita harus ingat organ yang harus kita ingat itu adalah organ tangku. Kata kunci lambung, lambung panas berarti organ itu yang selalu diingat-ingat. Organ yang berarti organ berongganya itu yang. Kalau yang berhubungannya yang berarti organ yin-nya adalah organ yang sifatnya padat. Nah, ketika padat kita ingat katla. Karena teman-teman kan semua hafal kalau katla. Iya. Jadi yang ingat gitu loh maksud saya. Iya. Pokoknya kalau katla itu berarti organ padat, berarti katla. Organ yin ya. Dan ini yin ya kan. Nah, kan gitu. Ya. Kalau pokoknya jin berarti katla, berarti yang berarti lakat. Nah, kan enak. Kalau kita ingat-ingat lakat kan kita lupa. Apa lah. Tapi kalau kita ingat akla, kan langsung ingat. Pasti organ jin atau organ padat. Kan gampang. Ingat-ingat itu satu saja. Ingat-ingat kok dua itu nggak ingat-ingat. Malah bingung, membingungkan. Ya. Bolak-balik malahnya. Iya, kebolak-balik maksud gitu. Kalau gini kan nggak kebolak-balik ya, Bu ya. Nanti ketika kita hukum kan enak Bu ingetnya. Iya kan, besok kan itu katra berarti yin ya, itu kan gampang. Berarti jing untuk jinghe ditulis. Orek-orek kalau di tangan juga nggak apa-apa. Saya kalau ujian suka orek-orek di tangan loh, Bu. Sama. Soalnya kalau nggak dikonsentrasi otak kita kan nggak nyampe gitu, nggak suka lupa. Nah nanti nomor 1 diingat bahwa itu katla, ditulisnya Jingyong untuk Jinghe, ditulisnya sumur, parit, kali, sungai, dan laut. Ya, ini harus ditulis ini. Nah, sumur, parit, sumur, terus parit, nah terus kali. Kalau biasanya kali itu ada yang nulis selokan. Kita kayaknya kalau nggak salah deh. Kalau kali itu apa parit ya? Parit itu suka dibilang, ada yang bilang selokan terus kali biasa, terus kali itu ke sungai, jadi dia itu kan dari sumber sampai ke buang ke laut besar, kayak gitu. Nah ini ke danau. Jadi pokoknya yang penting ikutin aja sumur parit kali ini. Itu sumur parit kali sungai dan danau. Nah laut dan danau. Ini kan unsurnya ada, sungai itu unsurnya logam. Nah, nanti kan ini ya, yang suka membingungkan itu kan antara jing ya kan, antara sumur dan sungai. Pokoknya kalau sungai itu dekat gitu loh. Kalau dekat berarti sungai, ya kan gitu. Kalau misalkan jing apa kan biasanya suka ada, misalkan kan jing river, ya kan gitu ya. Kalau di soal kita kan biasanya jing river, berarti kan jingnya yang dekat berarti itu jing dekat itu terletak di atas pergelangan tangan dan kaki atau kaki, ya gampang tuh. Ingatnya kan ini yang dekat dengan Nah ini kalau jing river, jing dekatnya sungai, ini berarti dekat dengan ya kalau jing yang sini pasti sumur. Nah gitu, gampang ingetnya. Karena tulisannya sama. Jingyong itu Jinghe. Terus di atas pergelangan tangan. Kan di atas yang titik terakhir yang mendekati he-nya itu kan misalkan
Yang terakhir ya. Nah, Di di sini situ. bagian Nah, ini ya. jadi satu meridian, satu titik meridian, misalkan meridian dari apa paru misalkan kan gampang tuh kan paru Ya, kan dulu kita 10, buka. 11, 10, 9. Terus berapa Ya. kan menurun dari atas dari berapa Yang keempat itu Cing itu sungai ya, Bu. Sungai nah itu berarti sungai itu kan di dekatnya he Iya. kan ini misalkan kan ini kan nomor 1 Sultan LU 11 ini kan menjadi singnya sungai titiknya sumur ya sumur ya. sumur nah Ya. yang keduanya titik kedua berarti titik 10 karet itu ya. 10 ya. Sunya berarti kan di pergelangan tangan berarti berapa LU 9. nah terus yang mendekati H dekatnya H titik berapa H-nya titik berapa H-nya berarti sini ya Bu Sri. H-nya kan di siku H-nya paru berapa LU 5 ya Bu. nah di C ya kan Ya. Jadi titiknya seperti itu. Kan gampang ingatnya di C terus LU pada itu kan titik pribadinya ya. Titik pribadinya LU kan berarti LU 8. Nah, berarti jinghoknya berarti titik sumurnya di 11. Mencari titik pribadinya itu gimana tuh sih? Loh itu kan titik memang sudah ketentuan titik pribadinya itu kan titik organnya itu kan di itu di yang sakit itu ya Bu. Itu sudah ada itu LU 8 itu memang sudah sudah ketentuan. Jadi intinya seperti itu kan sifatnya logam. Nanti kalau pas sifatnya logam ketemu logam, ini nanti perkembangannya itu banyak loh Bu. Kalau sudah melebar itu nanti kita harus menentukan logamnya di mana, misalkan kan gitu. Iyalah ya. Itu kita mesti belajarnya itu sudah apal semua Bu. Jadi pas ngomong gini, oh ini logamnya titik pribadinya berarti LU 8 misalkan kan gitu. Nah, terus kalau kita mau pakai titik titik pribadi ibu anak yang menurut titik pribadi berarti sebelum ada lagi jadi ngitungnya sebelum 8 9 sebelum 8 kan berarti 7 ya. Itu untuk penyakit apa gitu ya saya agak lupa. Jadi 8 pribadi sebelum 8 itu kan 7 ya. Iya. 7 itu jadi ibu. Jadi ibunya, terus nanti jadi anaknya setelahnya 8. Berarti 9. Iya gitu. Jadi ada lagi yang berteori begitu, Bu. Jadi itu tapi itu untuk penyakit-penyakit yang biasanya itu sudah parah. Gitu. Iya, banyak kronis. Tapi kalau untuk penyakit yang masih mungkin enggak ya masih biasa-biasa saja ya kita pakai katelah sama pakai lakas. Soalnya gini loh Bu, saya juga bingung ya. Dulu itu akupunktur dulu itu sama sekarang beda. Beda ya. Iya, jadi saya bingung. Kalau saya itu kan penganut kuno, gitu ya. Iya. Penganut teori kuno. Kalau zaman dulu kan ada Penidel ya. Ingat nggak? 10 kapten. 10 kapten. Dulu itu nggak ada Cing Yusu Cing He, terus kesininya muncul mungkin bukunya dulu belum dibaca ya, jadi belum muncul.
ketika muncul titik wusu itu jadi ada Cing Yusu Jinghe, ceritanya Kaisar Gilu. Terus mungkin dulu karena kita itu tertutup jadi nggak pernah baca bukunya The Nighting ya. Jadi gitu. Jadi kurang, bukan sebenarnya memang kitanya yang tidak tahu, mungkin begitu ya. Karena memang ilmu ini memang sudah tahunan, sudah ribuan tahun. Kok kita ada yang sekarang ada, yang dulu ada, kok sekarang nggak ada, saya juga nggak tahu. Jadi dulu kalau saya suka pakainya itu 10 kapten gitu. Jadi ada 10 kapten itu ya termasuk ada Susandi itu kan. Kalau sekarang kan ada extraordinary, ada apa gitu ya. Kalau zaman dulu itu yang terkenal itu 10 kapten. 10 kapten itu ada titik, yaitu ada Taichung kayak gitu loh ya. Itu tuh kapten itu, kapten Taichung itu namanya. Kapten Susandi kayak gitu loh. Kalau yang belajar TCM-nya udah zaman dulu jadul, itu pasti ngerti adanya titik 10 kapten. Jadi ceritanya 10 kapten itu ketika ada wabah, terus Kaisar memerintahkan memberikan tabib, setiap kapten harus menemukan titik yang membuat masyarakat itu bisa sembuh hanya dengan satu titik kayak gitu. Itu namanya titik penidel. Ada 10 titik. Nah itu titik 10 itu nama-nama kapten gitu. Kayak titik Cise itu kapten Cise. Ya, itu ada Cise gitu ya. Itu untuk di situ. Jadi ketika orang tidak bisa napas dan lain sebagainya gini, udaranya panas, dia pakai titik cuma satu titik. Jadi itu titik regulasi paru-paru ngatur itu pakai kapten Cise kayak gitu loh. Ceritanya gitu. Itu cerita kuno sih. Cerita zaman dulu kala itu. Nah, sekarang sudah jadi titik Cing Yusu Jinghe gitu. Perkembangannya sepertinya begitu. Tapi itu teori kuno sih. Saya juga nggak tahu bukunya dari mana. Dulu saya juga cuma belajarnya autodidak. Apa kata Shinse ya sudah saya ya gitu aja, nggak pernah bahas gitu. Tapi pakai ini. Oh ya Shinse sudah selesai sudah kayak gitu. Jadi di sini Wusing itu memang ya sepertinya perkembangan dari titik kapten itu. Makanya titiknya aneh ya, kok dia bikin titiknya ada sendiri. Dan ini kalau jarang yang dibahas. Karena kalau dibilangkan Wusing ini susah gitu, Wusing susah, belum bilang susah. Gitu. Kalau saya dulu belum tahu kok udah bilang susah, dikerjain belum nggak susah gitu. Terus saya itu pahami benar-benar pokoknya intinya gampang Bu inget-ingetnya. Jadi ketika kita nomor 1 pasti di ujung entah itu di jari kaki, entah itu di jari jari tangan, itu pasti namanya Jing Sumur gitu. Nah, terus kalau yang di siku baik itu kaki lutut maupun siku itu namanya he atau si atau danau gitu. Jadi niteninya gitu ya Bu ya. Terus kalau su, kalau saya nginget-ingetnya memang suka-suka saya ya. Kalau pergelangan pasti su, gitu. Gitu ya. Nah iya, makanya ketika orang mabuk darat atau mabuk laut, itu kalau saya sukanya titik 41, itu titiknya su lambung. Diketek-ketek aja, itu pakai tangan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau su itu pasti pergelangan kan gitu. Jadi gampang kok ngiling-ngilingnya. Kalau di ujung pasti namanya jing. Di siku atau di lutut namanya he. Di pergelangan namanya su. Ya kan? Yang dekat dengan lutut atau dekat dengan siku namanya jing river atau jing sungai. Yang dekat dengan yang kedua setelah sumur namanya yong atau parit. Itu gampang kan? Tapi teh apa yang dekat di situ ya wes itu gitu. Terus ingatnya pergelangan ya, itu tapi enak kan ini berarti di pergelangan jari tangan atau perjalanan jari kaki ya. Pada meridian tertentu ya, meridian misalkan meridian jantung, meridian paru, nanti kan kalau pertanyaan kan pasti di meridian apa misalkan kan gitu. Pada meridian jantung itu su-nya di mana? Misalkan kan gitu ya.
Kan gitu. Kalau jantung berarti jantung satunya kan di atas, otomatis berarti apa? Yang di bawah berarti yang paling gede. Berarti jingnya jantung di berapa? HT berapa? Jingnya Berarti? jantung. Ya. Jing sumur. Titik berapa? Jing sumur itu Jantung. anu itu sini ya, jentian itu berapa ya? Nah, Sini ya Bu Sri. HT 9. Itu 9. Ya kan? Kalau jantung itu kan 9 titik. Ya nanti suknya di jantung 7 digelugel. Gampang kan ingetnya? Nah, sebelumnya berarti berapa? Setelahnya berarti dari 9 berarti ke 8 titik ying, titik yong, kayak gitu. Gampang tuh inget-ingetnya? Gampang nggak? Gampang jari Bu Sri. Jari aku yo angel Bu. Ulangi Mas Sri. Ulangi jari namanya T, buncit tulangan T. Iya, Itu apa gitu? Pokoknya gampang deh, asal itu dipelajari. Ini penentuan Jing Yong Su Jing He itu pasti tahu. Yang diingat 1, 2, 3. Nah, ini dekat ini dekat ini. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang ini contohnya. Nih, untuk penyakit cang menggunakan titik su. Nih, indikasi usu dalam terapi menurut Neiding. Untuk penyakit cang, titiknya pakai titik su. Untuk penyakit fu menggunakan titik he. Kan ini kan pergelangan tangan, ini titik siku atau lutut. Makanya kalau kita tahu itu kan titiknya apa itu namanya bladder. Titik he-nya di mana? Titik he-nya. Bladder organ apa? Bladder itu organ kandung kemih. Organ apa? Kandung kemih organ fu. Titik he-nya di wecung, berarti di lutut. Nah, ini untuk penyakit yang sifatnya menggunakan. Nah, kalau kita itu sakitnya kandung kemih, kalau kita pijat itu daerah titik belakang apa itu lutut, nah ini langsung enak. Turun berok, nggak usah perut, nggak usah diurusin perutnya, cukup dipijat atau dituina di daerah titik wecung atau BL40 gitu loh. Nah, untuk penyakit yang masih di meridian, nah, bisa pakai parit karena masih di atas, masih sifatnya masih piau. Seperti itu. Nih, ini juga penting. Ini kan titik-titik yang sudah diujikan kan ini. Titik jing sumur untuk keluhan perasaan dada di bawah jantung, ini dada sesek kayak orang yang suka begadang. Nah, kalau ini menurut Neiding, kalau ini menurut Anjing. Ini titik formula ya. Jadi ini sudah biasa pada orang pakai. Jadi menurut Nanjing, titik jing untuk keluhan perasaan dada penuh di bawah jantung. Jadi kayak apa Bu? Kayak penuh itu berarti apa? Kaki-kaki ya? Kita deg-degan gitu ya? Nggak enak gitu ya? Perasaan dada penuh. Nah, ini bisa pakai titik jing. Jingnya apa? Jingnya jantung. Jingnya jantung di mana? Di
di Sumur, titik singa jantung di singa sumur jantung ya. Oh, sumur. HT Tinnya di sini. Di HT 9 hidung. T9. Nah, makanya kita bisa juga lakukan pendarahan pakai lancet atau pakai jaring prisma. Ya kalau sekarang pakai lancet lah. Oh, jadi ini bisa Dikeluarkan darahnya darah. itu. Iya. Makanya kenapa dikeluarkan darah ada ceritanya. Ini jadi titik itu sebenarnya kayak kita bukunya itu tuh kalau dibuka itu kayak musah-musah gitu loh. Oh ini untuk ini untuk ini gitu. Bukunya apa itu namanya itu The Zero Emperor itu kan itu seperti itu Meiji. Nah ini untuk nyeri sendi. Nah ini ya Bu, ini tak kasih tahu nih, ini benar-benar saya lakukan dan gampang Ya, banget dan Bu. ini bisa untuk CTS, tunnel syndrome. Saya sudah banyak yang pakai ini. Ketika kita itu sakit itu kita pakai PC7. Ini dan sudah saya beberapa pasien sudah saya coba. Bahkan untuk yang tunnel Pakai berapa Bu Sri? PC7. Pakai apa? Hah? Pakai jarum Philips. Perikardium. Pakai PC. Jadi PC6, PC7. Saya pakai di PC7-nya. Ya. Itu untuk keluhan sakit pegel atau nyeri gitu loh, nggak enak banget itu loh, yang tangan pengen gimana gitu ya di pergelangan itu saya suka pakai PC7 titik su ya, kalau titik su asal pakai itu pergelangan kaki atau pergelangan tangan gitu, pada meridian tertentu. Itu seperti ini penting banget ini. Dan ini kalau kita sudah pokoknya kalau yang namanya nyeri-nyeri ya, nyeri pegel nggak bisa jalan misalnya nih, kaki itu nggak bisa jalan ya, kaki itu udah nggak bisa jalan. Udah cari aja titik-titik su. Kalau kaki itu ya bisa bisa sunya apa itu namanya ST atau sunya ST kayak gitu kan. Gitu. Tapi yang lebih tepatnya dapat ya itu di yang yang ke depan, yang sisanya depan kalau di depan. Jadi kalau lebih tepatnya itu pakai pakai ST41 itu lebih enak gitu. Sama ibu BL63 ya gitu. Nah, jadi kita kalau untuk ini ya Bu, kalau untuk kayak demam ya Bu, demam itu jadi demamnya yang begini. Demamnya itu bukan jadi kedinginan gitu ya. Demamnya itu cenderung kedinginan gitu. Nah, itu demam tapi kayak sindrom daya defisien ya, defisien. Yin defisien gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai ini Bu, pakai titik jing sungai yang dekat dengan bawahnya begitu. Bawahnya. Nah, kalau pada orang batuk, demam batuk itu sesek nggak enak tapi kadang-kadang bukan panas gitu. Kalau panas itu kan agak mudah ya. Kalau panas itu ditekan-tekan itu agak mudah. Tapi kalau batuknya yang sifatnya dingin itu itu namanya ada demamnya itu agak susah. Nah itu bisa dipakai titiknya itu di titik sungai. Kalau di paru-paru ya di titik LU8. Nah, itu titik jing. Nanti titik sungai. Itu saya cuma pengalaman Bu ya. Karena pengalaman maksudnya pas ketika kita ngelihat orang kan saya sering kadang di tempat dingin, kadang di tempat panas gitu. Jadi saya itu pasiennya itu kan sering baksos itu, jadi kan kalau misalkan baksos di gunung-gunung ya berarti banyak orang misalkan gampangnya itu kan reak apa itu namanya reak dingin itu kan susah Bu, dibanding dengan riak panas itu lebih susah riak dingin gitu. Jadi kalau riak dingin itu untuk membuat orang itu menjadi panas itu agak-agak susah. Ya harus kalau di daerah pegunungan ya harus di dapur kayak gitu ya, bikin bediang lagi.
Itu seperti itu, darah-darah bujeng kayak gitu ya. Itu lebih agak-agak susahnya batuknya itu dia tuh sesek kayak kalau batuknya panas kan gatel ya. Gatel. Masih mending lah ya ada tenaga. Kalau batuknya itu riak dingin itu tenaganya habis, Bu. Terus Iya, mengambil nggak mau darah keluar ya riaknya. susah dan riak itu kayak jalan kayak gitu kan. Dan nggak enak, itu harus dipanasin, Bu. Makanya kenapa orang pegunungan suka merokok ya, itu kan menjadi kebiasaan. Manas itu ya, Bu. Gitu. Nah, itu seperti itu. Ini pengalaman ya. Nah, ini kan sudah sang berarti katla, yang su berarti laka. Nah, tinggal menentukan. Nah, contohnya nih sekarang nih meridian tayin paru tangan, tayin tangan paru. Nah, ini kan, nah di sini ada kan katla karena ini organnya kan padat. Berarti pakai katla. Tulis dulu katla. Terus ini menurut saya ya. Biar gampang. Tak urutin gitu. Nah, ini saya tulis katla dulu. Nih katla, terus tak tulis Jing Yong Su Jing He. Terus tak tulis lagi kayak gitu kan. Oh ini sumur, ini cuma kelupaan ya namanya juga. Sumur Ini sumur, parit. Nah, kan gitu ya. Selokan. Sumur, parit, sungai. Kali dulu ya. Kali dulu ya. Jadi sukali ya, Bu. Nah, su itu Yang kali. sumur, yang parit, sukali, yang sungai, laut. Danau. Danau atau laut ya, Bu? Ya, terakhir, pembuangan terakhir. Nah, organ paru berunsur logam. Maka titik pribadi kan unsurnya logam. Ya, berarti Mana yang logam? Logamnya apa? Nih, kan ada itu. nih, logam. Unsurnya kan L ya? Katra. Kita logam. Berarti ya. Organ paru kalau L itu berunsur logam, maka titik pribadinya adalah LU8. Sehingga demikian LU9 menjadi titik ibu. Ya kan? Nah, ini titik pribadi. 8 LU. Titik pribadinya LU8 itu ya, Bu Sri? Iya. Nah, kan ini jadi, ini kan logam. Paru kan logam. Logam, ya. Yang di sini logamnya apa? Ini toh? Ya. Logam atau cing, sungai. Kan LU8. 8. Berarti ibu kan karena ini logam, berarti LU8 ini kan titik pribadi. Ya, pribadi. Kan pribadinya logam, paru. Ya. Terus titik ibunya berarti? Nah, kalau titik pribadinya itu LU8 berarti untuk ibunya titik apa ibu? Sebelumnya titik Taiyuan. Nah, ini kan ini titik pribadi, ya kan? Sebelumnya apa? Taiyuan. Ini titik ibu. Nah, ini titik anak yang menghabiskan tenaga, ini menghabiskan duit. Nah, ini atau untuk mengurangi. Nah, ini. Jadi kalau panas berarti kan panas berarti titiknya dikurangi, berarti kalau mau ditusuk LU8 sama titik LU5. Gitu. Ini anak, gitu loh. Nah, bisa dipahami. Sudah. Nanti biar perbandingan sama yang titik ini, saya ambil yang gampang, yang stoma. Nah, contoh lagi, kalau tadi kan katla, ya, katla. Terus di sini, yang organ, ini organ apa tadi? Yang kata kunci tadi organ tulis, lakat, tulis lagi, Jing Yong Su Jing He, tulis. Nah,
tinggal deh sumur, selokan, kali, sungai, danau. Ini tinggal diurut dari atas. Cing sumurnya itu di 45, yingnya itu di 44, su-nya di 43, cingnya di 41, ya kan Bu? Nih ya, saya sukanya ini paling suka. Terus nya di SD 36. Nah, ini pribadinya apa, Bu? Coba. Pribadinya apa di sini? Unsurnya apa? Unsurnya tanah. Berarti apa? T. Lambung Nah, itu Nah. berarti aneh senang. hah? Gimana? Nah, ini yang karena itu kan iya Bu. Gimana? Kan gini loh. Pertama kita tulis dulu. Ini jelas organnya organ apa? Organku. Ya kan? Berarti apa? Yang. Ya kan? Kalau yang berarti kita pakai lakat. Ya kan? Nah, ini lakat ditulis dulu. Terus ditulis lagi cing yong su cing he. Terus digoleki titik cingnya di mana? A-nya di mana, K-nya di mana, A-nya di mana, T-nya di mana, kayak gitu. Setelah sudah ketemu, nah kita menentukan pribadi buana. Pribadi buana ini kan kalau lambung itu kan berarti tanah. Tanah itu kan he. Ibunya berarti apa ibunya? Sebelumnya berarti apa? Cing. Cing apa? Cing sungai. Anaknya apa? Logam. Cingnya apa? Cing sumur. Lah ini untuk cie, ininya untuk pu. Lah tinggal kita penyakitnya apa? Mau di pu atau di cie. Nah di sini tuh yang saya katakan kalau kita sampai salah menentukan antara lakat dan katalah, yaitu yang berbahaya. Makanya kenapa saya bilang kalau using itu mesti kita paham benar. Gitu. Ya. Bisa paham ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Paham. Gimana Pak Ahmad? Halo. Sekarang mereview. Biar nanti ingat. Kalau di review itu kan jadinya kalau salah ingat salahnya. Nah, satu-satu sekarang nih, pusing nih. Nah, ayo Pak Ahmad, buka mute-nya. Gak apa-apa, nanti saya bimbing, tenang aja. Saya tuh seneng kalau orang itu terus apa gampang mengingat gitu, langsung keingetan terus. Ayo Pak Ahmad, saya buka dulu tuh mute-nya, buka. Pak Ahmad nih. Nah, buka. Ayo Pak, kita ulang dari depan aja Pak. Kita ulang. Ayo Pak. Yuk. Kata kunci, Pak Ahmad. Kata kunci organ canggu. Kata kuncinya apa? Buka dulu. Mute-nya dibuka. Mute. Biar dengar suaranya. Dibuka dulu mute. Halo. Mute-nya dibuka. Mute. Mute-nya Bapak masih di mute. Ini. Nah, ya. betul. Oke. Ayo Pak. Kata kunci apa Pak? Kata kunci organ canggu. Kata kuncinya? Lapar. Katla. Bukan, ikuti saya. Kata kuncinya lapar. Berarti apa? Lapar. Kalau lapar urusannya sama apa?
Kaitannya dengan lambung. Nah, berarti organ lambung itu organ fu apa organ cang? Lambung itu kemarin apa ya? Lambung kan bolong. Lambung kan bolong, berarti organ. Yang bolong ya. Nah, Fu kan? ya, Nah, organ fu tadi kalau lapar panas berarti organ fu-nya apa? Yang. ya. Nah, gitu loh. Nah, itu kata kunci harus ingat. Kata kuncinya lambung. Nah, kata kuncinya lapar. Kalau lapar berarti lambung. Kalau lambungnya lapar itu panas, berarti organnya panas. Berarti organ fu itu yang. Nah, gitu loh. Nah, ketika sudah ingat yang, berarti organ padatnya itu berarti organ yin atau organ padat. Nah, enak nggak Pak? Hitung ingatnya. Ingat kan? Ya. Nah, Jadi sudah yang kemarin, gimana? jadi yang kemarin mau saya tanyakan 2 minggu yang lalu. Ya. Gimana? Sekarang terjadi. Terjawab. Oke. Jadi ingat terus gitu loh. Kita ingat satu, lambung. Ingat wah aku ngeleh, lambungku panas, ngeleh. Ya udah, berarti urusannya nek ngeleh kan berarti lambung. Pas ngeleh panas. Nah, berarti yang. Berarti organ punya yang, organ padatnya berarti organ yang ditangani itu sampai ke organ cangku dulu. Nah, jangan menangani dulu. Setelah kita sadar bahwa kita itu lambung itu fu itu selalu ingat fu itu berarti itu yang, berarti yang padat itu berarti yin. Nah, setelah itu kita masukkan, ya kan? Kita masukkan dalam konsep. Kalau SMA itu kan berbicara konsep ya. Konsep itu fisika. Konsep lah ini di sini juga ada konsep ini. Keingatan Pak konsep. Jadi ini kan konsep. Konsep itu sudah pasti, ya. Bapak tulis. Nah, kan tadi organnya kan saya tulis dulu, saya tulis nih. Ini loh maksudnya di orek-orek. Ini yin yang kita contohkan di sini adalah yin, meridiannya apa? Paru. Nah, ini organ paru kita tulis katla. Karena kalau padat berarti katla. Gitu. Nah, kalau organnya sudah ditulis katla, terus ditulis Jing Yong Su Jing sumur, selokan, kali, sungai, laut atau danau. Tulis aja sini ya, ditulis. Aku harus diedit ya. Coba edit. Nah, kata Pak, ditulis. Setelah ditulis dicari apa? Ta atau cing. Itu kan ini kan tayin tangan, berarti kan di tangan. Ya, kan di tangan nih. Titik parunya yang mana? Di sini, ya. Jempol. Kan LU. Di sini LU berapa? LU itu kan 11. Berarti itu namanya titik cing sumur. Ya, sumur. Nah, ini LU 11 atau sausang. Nah, kemudian di teori atas tadi, nah kan ada teori. Nah, kan tadi ada teorinya nomor 2 setelah titik cing itu adalah titik yong. Ya kan? Yang tadi teori depan. Teori depan. Nah, kan ini. Mana tadi? Halaman. Ini yang tadi. Nah, kan? Cing sumur umumnya terletak pada ujung jari tangan atau jari kaki. Nah, tadi di sini masukin. Berarti titik LU 9 gitu.
Sumur. Angpong. Terus kemudian yong. Yongnya apa? Buka lagi di sini. Titik yong atau paret pun salah. Titik yong. Nah, nih yong paret di titik kedua dari ujung jari atau jari tangan atau jari kaki. Nah, masuklah ke sini yong. Titik keduanya apa setelah LU 11? LU 10 Yuji. Ini namanya titik paret. Nah, Paret. terus titik T tanah su. Nah, su-nya itu di pergelangan tangan. Di titik LU di mana? Di LU 9, ya kan? Ya. Ayuan. Ini mah titik penting. Ayun. Nah, kan sudah tahu di LU 9. Kemudian cingnya apa? Cing sungai. Sebelum ini ya. Nah, sebelum yang dekat dengan Nah, itu titik 0 LU 8. Nah, titik H-nya atau ini tadinya kan titik ginjal ya, hanya ini. Nah, ini ya. Katla air ini. Tapi H-nya di LU 5 atau C pasti. Kalau ditekuk ya, ditekuk di pasiku, ditekuk titik. Nah, kemudian kita untuk mencari pribadi ibu anak, kita lihat organnya tadi apa? Paru-paru berarti apa? Paru-paru berarti apa? Logam. Di sini mana di logamnya? L. Logam. Berarti pribadinya apa? Pribadinya di mana? Di logam. LU 8. Nah, kalau penyakitnya itu sifatnya dingin, berarti kan kita lakukan atau pemupukan atau penghangatan. Nah, berarti kita pakai titik su, ayuan. Nah, kalau kita akan melakukan sifatnya penyakitnya di jati, ini misalkan batu panas dan lain sebagainya. Nah, kita melakukan sedasi atau syek, nah itu berarti kita di RU 5. Jadi pribadi ibu anak. Jadi kalau kita pinter-pinter tepat menganalisa, itu kita bisa hanya memakai 2 jarum. Atau kalau tuina 2 tempat. Misalkan seperti itu. Setelah kita lakukan tuina utama, kita lakukan tambahan untuk su dan cie. Jadi hasilnya lebih maksimal. Makanya kita selalu ngirit untuk jarum ketika kita bakes, yang saya lihat dari sini. Orangnya gini-gini, ya udahlah titik ini aja. Nah, ngirit. Ya gampang kan ini, udah diulang-ulang. Biar bener-bener ingat. Jadi kalau panas berarti orangnya itu kondisinya batuknya panas dan ya itu kita pakai titiknya. Tetapi terkadang kalau karena ini titik LU ini istimewa, titik Tayen, ya itu kadang-kadang ini kan bisa regulasi, dia itu bisa bersifat panas dan bisa bersifat dingin. Jadi kadang-kadang ya daerah sini kalau untuk ini ya, untuk LU 9 sama HT7 itu memang beda ya, itu beda. Kadang di situ kan si orang yang tidak kuat sudah kehabisan si ya bisa gitu ya. Jadi jantung dan paru.
Karena itu nafas kita ya. Kita punya udara dan kita harus punya darah. Itu proses kehidupan itu kan dari darah dan dari paru utama. Makanya ada titik istimewa yaitu titik H7 dan dan LU H7 dan LU9. Nah itu juga titik ini Tayen ini kapten Tayen ini ditanya. Jadi pada zaman dahulu kalau zaman dinasti Ming gitu. Kalau enggak. Jadi di sini sudah paham semua kan? Bagaimana Pak Sugeng Waluyo nih, coba apa yang masih membingungkan untuk materi nanti tak ulang lagi yang kira-kira Pak Waluyo itu masih bingung. Halo Pak Waluyo ada enggak? Pak Sugeng Waluyo gimana? Masih padat tuh. Kok neko? Suaranya nggak jelas ya suara. Sinyalnya dulu. Masih padat. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa ganti ya. Suaranya dengung, Bu. Ini pertanyaan dari Pak Sugeng ya. Titik akupunktur untuk diabetes di mana saja sih? Titik akupunktur untuk stroke dalam kondisi tangan dan kaki susah digerakkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Sugeng Waluyo ya. Untuk penyakit diabetes, nih saya jawab ya, ini titik pengalaman. Kalau diabetes pastinya selalu perbaikan limpa. Ya nanti kita bisa lihat kalau di wusu, coba kita lihat wusunya ya. Kita lihat wusu. Wusu dari limpa. Limpa berarti penyakit apa? Coba ditulis Pak Waluyo. Ayo, yang tanya harus nulis. Ditulis, nanti dibacain. Ditulis dulu Pak. Limpa organ apa? Limpa itu organ atau siapa yang nulis? Ayo. Ini ada pertanyaan dari Pak Waluyo untuk titik penyakit diabetes. Kita coba untuk wusunya. Contohnya, berarti kita tulis di sini organ padat ya, berarti limpa, perbaikan fungsi limpa. Berarti katla, tulis katla. Nah, ini katla, jingin su jinghe, sumur. Nah ini kita lihat organ limpa. Limpa itu berarti di kaki, ya. Organ limpa di kaki. SP1 di mana? Tulis dulu. Ada yang nulis, saya nggak ada tempat ini. Tulis. Sudah ada yang nulis? Sampai salah satu ya, tulis. Jadi organ limpa itu cingnya di mana? Ditulis dulu. Limpa cingnya 5. Di cing sumur. Cing sumur di SP1. Ditulis ya, saya nggak nulis. Ada yang nulis. SP1. SP1 itu kan cingnya, di sini cing, SP1. Tulis katla dulu, terus cing yung jingha, terus di sini ditulis
sumur, selokan atau parit, terus ini apa kali, ditulis dulu, ditulis. Ada yang nulis apa? Salah satu. Ya, masih cari-cari nih. Nggak usah dicari-cari, dicari bareng. Yang penting ditulis gini Pak. Kata. Terus ditulis Cing Yang Su Cing He, ditulis. Terus kata di sini ditulis dulu limpa. Limpa berarti organ yin. Tulis dulu organ limpa yin. Terus ditulis kata Cing Yang Su Cing He. Terus dicari. Nah, tadi teori tadi. Ujung pertama kali berarti limpa kan di kaki ya. Di kaki. Di SP1 ditulis SP1. SP1 itu kan apa? Cing. Terus yongnya di SP berapa? Yang kedua. Kan tadi teorinya kedua, berarti SP2 ditulis. Di sini ditulis SP1, ini SP2. Terus 3-nya di berapa? Di su-nya. SP3. Terus ini SP3, terus ini SP berapa? SP3 terus mendekati H. H berarti SP 5. Ya, itu pintar. Terus H-nya SP 9. Ya kan? Yang saya bilang ada orang tak penyeti terus 9 karena itu ya, itu kan SP 9 biasanya itu limpanya kan di situ SP 9. Nah, itu seperti itu sudah tahu. Terus nanti dilihat dia itu di mana pasnya. Tadi apa? Limpa itu berarti kan limpa lambung itu berarti apa? Tanah. Tanahnya di su. Ya kan? Su-nya berarti apa? Su-nya tadi apa, Pak? Su-nya. Su-nya limpa tadi apa? Jing Yong Su. SP berapa? 8. SP3. 3. SP3. Nah, dia itu kan gula, apa itu namanya, gula itu berarti kondisinya untuk perbaikan limpa apa untuk mengurangi limpa? Perbaikan. Nah, berarti perbaikan berarti apa? Apa sih? Tadi di sini SP3. Terus kalau kita mau perbaikan berarti di atasnya. Berarti SP2. berapa? Nah, tuh pinter. Nah, itu kalau di tuina juga bagus, tapi sakit di situ itu. Nah, gampang nggak? Belajar wusing itu gampang ya? Enak ya? Limpa. Nah, ada seperti itu. Jadi ketika pressure ya daerah dari pokoknya telapak kaki itu yang samping itu pokoknya. Bu, barusan perbaikan itu apa? Perbaikan atau pemupukan atau tonifikasi sama saja. Untuk menaikkan kalau limpanya, kalau gula itu kan limpanya buruk, berarti kan harus ditonifikasi. Kalau zaman dulu saya yang aku pressure ya daerah dari jempol itu sampai ke taiki ya, sampai di gelugel kaki itu ya, itu dipijet itu. Pijet terus itu daerah itu. Sama telapak semuanya ditambahin biar perbaikan ginjal ini. Itu sampai orangnya nguling-nguling nggak keruan, padahal kita midisnya cuma sederhana. Tapi itu sakitnya Masya Allah. Sakit banget itu. Pasti. Tapi itu bagus loh. Nanti lama-lama
lama-lama itu darahnya itu jadi nggak kental gitu. Dan kalau kita tahu kenapa kita harus hati-hati sama gula, jangan sampai jempol kita itu diamputasi, karena itu tempat sembuhnya di situ. Iya kan, 1, 2, 3. Itu penting. Jadi alangkah sayangnya orang sampai diamputasi, apalagi jempolnya untuk sakit gula. Itu ya, Pak Sugeng, paham ya? Iya, berarti yang diakupresi dari jempol sampai ke pergelangan kaki. Nanti boleh Bapak buktikan ya, nggak usah pakai apa-apa. Bapak pencet itu darah 1, 2, 3. Udah dipijit di ini gitu ya. Orang yang sakit gula gitu. Misalkan ada borok di mana, tapi yang dikerjain di situ kering loh, Pak. Benar. Apalagi apa itu namanya kalau pakai kuina itu kan agak tajam kan gitu. Iya. Terus kita juga nggak capek kan. Ngirit tenaga yang jelas. Ya. Lah kalau kita sudah tua masa ya harus keras-keras. Saya aja sekarang juga males deh. Pakai jarum. Udah agak ucuk-ucuk ya. Tapi kan ilmu itu tidak boleh hilang, maksud saya kan. Walaupun kita melakukan dengan teknik apapun, teknik yang dulu ada itu jangan sampai hilang. Terkadang kita itu mendapat ide dari ilmu-ilmu yang sebelumnya. Terus kalau saya enggak mau menghilangkan, walaupun misalkan sekarang orang tidak tahu lagi apa Tenigel 10 kapten enggak ngerti, saya tetap harus ingat oh ini 10 kapten penting kan gitu. Terus oh ini caranya ini penting kayak gitu. Oh cara nginget-inget cangku penting kayak gitu. Tapi kan kita nggak usah tiap hari inget-inget, cuma ingat sekilas oh dulu gini. Oh ya berarti ini udah. Jadi kita itu berpikir tentang penyakit orang itu jangan buru-buru. Kita perhatikan, kita rasakan, kita ikut merasakan hawanya si apa itu pasien kan gitu. Jadi kita empati, bukan cuma sudahlah begini loh. Kita nggak mendalami. Itu kasus kalau penyakit pasien kita itu banyak. Jadinya nah, kita kurang empati sama pasien. Makanya kalau kita bisa mudah-mudahan teman-teman semua walaupun banyak ya diperhatikan satu persatu, kasihan mereka ya kan, apalagi orang diabetes itu kasihan banget loh gitu. Kalau kita sudah ngobat, sudah minum obat, apalagi kita sudah insulin padu gitu, apalagi sampai busuk. Padahal cuma karena ngeyel. Saya pernah punya pasien itu orang itu ngeyelnya setengah mati. Saya sudah kayaknya sudah angkat tangan ya. Dia itu karyawan properti, duitnya banyak. Ya sukses lah gitu kan. Anaknya cuma 1, jadi dia nggak punya beban. Itu tiap hari minum Coca-Cola itu 3. Coba. 3 botol Coca-Cola. Bukan teh botol sosro. Kalau teh botol sosro masih namanya teh, tapi tetap aja jelek juga. Tapi kalau sudah Coca-Cola itu setiap hari, apa ini sedikit minumnya Coca-Cola, ini sedikit Coca-Cola. Nah, suatu ketika kakinya busuk, kan? Busuk, udah bingung. Dokter bilang harus diamputasi. Dia nangis percaya orang Bekasi itu kan. Nah, terus kalau kamu nurut tak obati, tapi kalau nggak nurut nggak usah, tanggung, saya bilang begitu. Akhirnya dia nurut. Pertama ya susah. Nomor 1 kamu harus tinggalkan Coca-Cola, mau nggak? Kalau mau tinggalkan Coca-Cola, insya Allah sembuh. Akhirnya benar. Kamu jangan stres. Stres nomor 1 itu gula. Itu. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi diamputasi. Padahal udah busuk. Ada lagi. Lucu. Jadi orang gula berobat ke rumah sakit, dia jatuh, terus dijahit. Dia dijahitnya itu di apa ya, di dari telunjuk kaki gitu ya. Itu kan pernah lupa, terus dijahit. Saking takutnya, karena waktu itu, Bapak ada gulanya, dokternya juga error kali ya. Dia bilang, ini, kamu kena gula ini. Susah nanti bisa diamputasi, nggak berani dicopot jahitannya coba kan saya, aduh itu apa nggak gila gitu.
Dokternya juga saya pikir-pikir ini dokter gimana sih? Ya, jangan ditakutin. Nah, waktu itu jahitannya itu masih di dalam, Bu. Coba. Lucu nggak? Akhirnya kan saya sterilisasi alat, akhirnya operasi. Tak potongin itu, Bu. Tak potongin, tak bersihin. Udah. Terus saya kasih pokoknya ya kita bersihin luka ya. Stoma. Mau gimana? Orang dia nggak mau ke dokter, takut diamputasi, orang kampung. Coba, kan bingung. Padahal ini jahitannya sudah kemana-mana karena rusak. Jadi tidak ada penyembuhan yang baik. Akhirnya saya bilang, Pak, nggak usah susah. Bapak setiap hari ini rendam pakai daun jambu tutuk. Pak suruh merebus, anget, jangan panas. Nah, panas nanti malah tambah nyok. Akhirnya saya suruh itu sama makan daun jambunya yang masih muda. Alhamdulillah, Bu, kering, Pak. Kita bersyukur banget ya kalau kita bisa menolong. Akhirnya ya itu. Tapi tak sampai ke dalam, tak operasi ke dalam itu. Saya bersihin, saya potong-potongin jarum, apa itu namanya, benangnya. Lah benangnya itu udah kegubet-gubet. Itu ya, apa itu nama keropeng itu loh. Nah ini gimana ya, mau dipotong, ini keropeng, tak bersihin sampai merah, sampai keluar darah, biarin. Tapi kalau nanti kukunya jelek bukan salah saya ya Pak, aku ya, enggak apa-apa ya. Akhirnya saya bersihin, bersih banget. Ini pokoknya ini tak tutup pakai kasa, nanti sampai di rumah harus dicopot, nggak boleh. Bapak nggak usah kemana-mana, jangan sampai kotor. Nanti kalau misalkan kotor sedikit, rendam aja sebentar atau diguyur pakai daun jambu. Nah, kalau di klinik kan kita pakai RL, nah dia tak suruh aja pakai daun jambu, tak suruh rebus, anget-anget, nanti dipel halus-halus, jangan ditutup. Akhirnya alhamdulillah kering. Terus tak suruh ya tetap diet, makanannya dikurang. Sudah akhirnya sekarang alhamdulillah udah nggak ada masalah. Jadi itu kadang-kadang gitu. Gula itu sebenarnya bisa dikelola, tetapi sadar. Kalau kita sadar itu gula bisa dikelola. Ketika lemes, ketika ini ya harus mau gitu. Jadi ya tadi teman-teman ini ada istilahnya pencerahan kalau kita tiba-tiba ketemu sakit gula. Nah, untuk titik stroke dengan kondisi tangan dan kaki susah digerakkan. Nah, ini masalahnya stroke-nya ini tuh, kalau stroke ini perlakuannya agak-agak ini ya, memerlukan waktu ini ya, menjelaskannya enggak bisa ini kalau malam ini sudah jam berapa. Nanti pada ngantuk, udah jam 10 kurang 10 menit. Tapi sekilas kalau stroke itu yang jelas kita harus stroke-nya itu macam-macam ya. Stroke itu ada yang panas, ada yang dingin ya. Jadi ada yang hemiplegia, ada yang hemoragik. Jadi kalau untuk stroke mungkin kita pending ya minggu depan aja ya. Kalau dijawab sekarang nggak ada waktunya. Kurang. Panjang masalahnya ini, ceritanya panjang kalau banyak. Stroke bisa juga kalau masih dalam kondisi masih belum parah, kita juga bisa melakukan dengan pressure ya. Tetapi kalau saya harus pakai alat yang lancip ya. Kalau kita bisa, kalau untuk tuina jadinya kita bisa pakai yang pena. Nanti saya jelaskan di minggu depan. Tapi saya juga belum bisa menyatakan bahwa stroke itu bisa disembuhkan dengan tuina. Tetapi kalau untuk akupunktur karena itu saraf dan kita juga bisa menggerakkan sistem pada sistem saraf, ya ada kemungkinan, tapi minimal itu mandiri dalam arti bisa gayung, bisa cekok. Kalau untuk yang sudah parah ya perlu waktu panjang, dan itu adalah ya kehendak Allah ya, kita tidak tahu ya kalau untuk stroke. Tetapi ada beberapa pasien saya ada yang sembuh juga laten dengan diet dan dengan terapi yang rutin, itu ada. Nah, mungkin seperti itu ya jawabannya untuk Pak Sugeng. Mungkin kita malam ini kita cukupkan
sekian dulu ya. Sudah jam 10 udah loh. Iya, Bu. matur nuwun, Bu. Istirahat ya, mudah-mudahan Terima kasih Bu Sri. ini kita saling berbagi. Boleh teman kalau yang punya pengalaman atau ada punya dapat pasien yang begini, nanti kita bahas bareng di sini. Monggo ya, niat kita belajar bareng, mencari ilmu, membedah teori kayak gitu ya. Jadi kita praktekkan juga. Jadi bukan cuma kita, kalau kita belajar doang itu nggak pinter, Bu. Kita pinternya itu kalau ada pasien. Jujur kalau ada pasien, otak kita dipaksa diperut. Tapi kalau nggak ada pasien, tidur kita. Enakan. Gitu. Kalau kita kepepet, ya itu nyopet. Bu Sri, rekamannya yang minggu lalu belum di-share ya, Bu? Iya, orang itu kan udah dibilangin sini wifi-nya itu error. Jadi kadang itu bisa ini apa loading lagi, balik lagi. Itu nggak tahu ya, kita harus pakai apa. Karena di sini yang tersedia cuma akses media. Dan itu jelek. Saya juga sama. Jelek banget, susah banget. Kita nggak cuma loading terus ini sampai kapan ini itu. Terus kalau dulu kita kan pakai gig itu ya, pakai gig itu bagus. Ini untung loh ini untung nggak merem-melek ini, jadi agak lumayan. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya. Selamat malam teman-teman semua. Ada salah kata saya mohon maaf, namanya juga manusia, banyak lupa. Malam Bu. Ya. Malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.